Dengan langkah lambat seperti anak menuju kantor kepala sekolah. Aku berjalan menuju meja depan itu. Aku bisa merasakan semua mata tertuju pada setiap langkahku. Kamu bisa, Krista. Terdengar suara Tania. Mungkin mereka akan menutup teleponnya, kata Patrick sebagai lelucon untuk memberi semangat. Setidaknya mereka mencoba mendorongku di pagi Jumat yang menyeramkan ini. Tapi aku tidak bisa tersenyum. Tidak sekarang. Tidak di hari pengadilan 911 ku ini. Kelly dan Ibu Wilder berkerumun di sekitarku saat aku duduk di depan laptop. Aku mencolokkan headsetnya. Genggaman tanganku yang gemetar meletakkannya di telingaku. Sekarang, aku benar-benar merasa terikat pada komputer itu, pada panggilan yang akan datang ini. Ketika menghadap ke laptop, aku merasa kecemasan semakin menyelimuti diriku. Begitu banyak program yang sudah terbuka di sana. Kotak dispatcher, garis telepon, berbagai tab pemanggil. Semuanya yang sudah kulihat dalam buku-buku. Tapi semuanya jauh lebih menakutkan di layar. Ibu Wilder menunjuk ikon garis telepon kepadaku. Saat itu berdering, cukup klik untuk menjawabnya, katanya. Baik Bu, jawabku. Mencoba untuk berkonsentrasi, aku menghindari teman-temanku. Meskipun mereka hanya mencoba memberikan dukungan. Tania dan Patrick, pencheerleader konstanku. Meskipun kegembiraan mulai tumbuh, aku harus menunggu. Kulitku berkeringat dalam dingin, aku menyesuaikan mikrofon headset. Tapi aku tidak perlu menunggu lama. Dering, dering. Laptop berteriak, ikon garis telepon bergetar dengan keras. Panggilan masuk dari 7066454545. Aku melawan sarafku. Aku harus melewati ini untuk diriku sendiri, untuk Julian. Dengan satu klik cepat, aku menjawabnya. Columbus 911, di mana keadaan daruratnya? Kataku dengan suara yang kuat, mengalirkan inner MS Wilderku. Seperti roh bocah yang bermasalah, aku mendengar kebisingan putih itu merangkulku. Statik yang tak henti-hentinya menyanyikan lagu. Tapi aku tidak menyerah. Tidak dengan Ibu Wilder mengawasi aku. Dan dengan Julian yang bergantung padaku di rumah. Columbus 911, di mana keadaan daruratnya? Kataku lagi. Statik tetap stabil. Bunyi-bunyi mengganggu. Gelombang suara dari alam kematian. Sepertinya sinyal bantuan dari luar angkasa. Atau dari luar kubur. Ini tidak mungkin terjadi lagi. Aku mendengar Kelly berkata kepada Ibu Wilder. Tahan. Ibu Wilder memberitahunya. Aku tetap memperhatikan layar. Terdorong lebih dalam ketika aku mendengar pergerakan di antara statik. Pergerakan yang canggung. Tolong, aku. Suara wanita itu merayap kepadaku. Semua orang menjadi sunyi. Ketakutan hampir mengalahkan suara dan kekuatanku sendiri. Hampir. Nyonya, di mana keadaan daruratnya? Aku bertanya. Aku bisa merasakan tangan-tanganku mengencang erat. Sebuah kebiasaan gugup yang jauh di luar kendali. Langkah-langkah itu semakin berat di tengah badai statik. Seolah-olah wanita itu mengumpulkan semua kekuatannya hanya untuk panggilan ini. Tolong. Aku katanya. Terlena, aku mendekatkan diri lebih dekat ke arah laptop. Nyonya, tolong aku. Wanita itu menangis dalam suara melolong yang menyakitkan. Terkejut, aku terjatuh mundur. Aku mendengar Tania berteriak ketakutan. Tolong kami. Wanita itu berteriak ke dalam statik yang mencekik. Tolong kami. Tolong. Seperti pasien di rumah sakit jiwa. Kumpulan jeritan yang tersiksa bergabung dengannya. Perempuan, laki-laki. Jeritan yang menyayat hati, bisikan yang melemahkan, tangisan pilu, semuanya mengalir melalui jalur telepon itu. Semua orang ini dalam rasa sakit yang nyata. Semuanya dalam kondisi sekarat. Aku mendengar rak-rak roboh di sekitar jeritan. Lebih banyak gerakan kacau terjadi. Panik mereka yang tertelurkan, terpampang jelas. Tolong kami, teriak seorang nenek. Kirim seseorang, teriak seorang pria yang panik kepadaku. Suara mereka semakin lama semakin keras, dengan statik yang mengganggu. Nyanyian putus asa mereka membentuk suatu permohonan terakhir yang putus asa. Headsetku bergetar karena kekuatan mereka yang begitu besar. Tolong bantu kami, seorang wanita muda mengeluh. Suara para korban saling tumpang tindih, bersatu untuk kegilaan yang menakutkan ini.
Ruang kematian mereka menjerit padaku, dan aku terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun, apalagi mengikuti protokol. Tolong bantu kami, wanita tadi berteriak. Suaranya kini berubah menjadi terdengar merdu dan tumpah dari jiwa yang terluka. Takut, aku mendorong diri dari keyboard. Headsetku terjatuh. Dengan gemetar, tangan kiri menekan touchpad, mengakhiri panggilan itu. Tanpa disengaja, aku membawa kita semua ke dalam keheningan yang mencekik. Dengan napas yang terengah-engah, aku berdiri diam menghadap layar. Sebuah cahaya merah sekarang menghiasi ikon garis telepon. Kotak teksnya menunjukkan, panggilan berakhir 1:44 menit. 1 menit 44 detik penuh ketakutan. Saya memperhatikan teman-teman sekelas yang ketakutan menatap saya. Kursus pelatihan 911 kami berubah menjadi rumah horor. Kenapa kamu melakukan itu? Teriak Miss Wilder dengan kesedihan. Suaranya seperti defibrilator yang menyala kembali di tengah keheningan mati kami. Terkejut, saya menghadapi pandangan tajamnya yang tidak setuju. Saya sudah bilang, jangan pernah menutup telepon. Teriak Miss Wilder. Kali yang tenang mendekati saya. Ya, seharusnya kamu mengikuti protokol. Krista, apa yang kamu bicarakan? Teriak Tania. Saya melihat Tania. Senang memiliki dia di pihak saya. Kembali ke mode disiplin, Miss Wilder menghadapi kelas. Lihat, ini latihan. Saya sudah bilang, kalian akan mendapatkan panggilan seperti ini. Terus terang, Tania menjawab. Miss Wilder menatap saya dengan tajam. Dan kamu tidak boleh menutup telepon, Krista. Tidak pernah. Entah mengapa. Saya menatap Kelly. Tahu betul siapa pihak yang didukung oleh si miring ini. Benar, kata Kelly. Suaranya kembali tenang. Sebenarnya, baik dia maupun Miss Wilder terlalu tenang.